200 tahun lalu di sebuah rumah ibadah umat Katolik, orang-orang sedang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dijauhkan dari tipu daya iblis yang selalu merayu para manusia, agar menyimpang dari ajaran Tuhan. Lalu di tengah-tengah doa tersebut, muncul sesosok berjubah hitam di sana. Sosok itu lalu mencelupkan tangannya ke dalam air, dan seketika muncullah aksara-aksara kematian yang berasal dari darah. Mereka pun langsung berhamburan tanpa sadar, kalau sosok tersebut adalah iblis. Iblis itu pun lalu menjentikan jarinya, dan seketika berubah menjadi sesosok manusia yang sangat tampan. Ia mulai berjalan dan mencari para korbannya. Ia lalu menghampiri seorang nelayan yang sedang kelaparan. Nelayan itu putus asa, karena sejak pagi ia belum mendapatkan seekor ikan pun. Dan dengan kekuatannya, iblis itu pun memunculkan seekor ikan yang sangat besar, sehingga membuat nelayan itu kegirangan. Tapi ternyata itu semua tidaklah gratis. Sang iblis pun langsung memberikan nelayan itu sebuah penawaran kontrak. Ia akan menjamin hidup nelayan itu tidak akan kelaparan lagi selama 10 tahun. Tapi setelah waktunya berakhir, maka nelayan itu harus rela mati, dan rohnya akan ikut bersama iblis itu ke tempat asalnya, yang tak lain adalah neraka. Nelayan yang sudah bosan hidup menderita pun malah menyetujui kontrak tersebut. Karena baginya, tidak ada tempat yang lebih menyedihkan daripada tempat yang ia tinggali saat ini. Dan begitulah cara iblis menggoda para manusia, yang memang pada dasarnya hanya mementingkan duniawi saja. Cerita berlanjut ke masa kini, di mana orang-orang penting sedang mengadakan sebuah acara penghargaan Direktur Utama Terbaik Korea 2023. Seorang pria lalu meminta minuman kepada seorang wanita di sana. Awalnya pria itu mengira gadis tersebut adalah karyawan magang. Pria itu pun memberikan kartu namanya, dan berjanji akan membantu si gadis mencarikan pekerjaan. Meskipun saat ini ada ratusan orang yang mengantri untuk minta saran darinya, tapi pria itu berjanji akan menjadikan wanita itu sebagai antrean pertamanya. Menurutnya, akan sangat menyedihkan jika membayangkan wajah cantik gadis tersebut kelak akan mengerut akibat kerasnya hidup. Dan tanpa pria itu sadari, ternyata gadis tersebut adalah Dodohi, si putri kecil, yang merupakan Direktur Utama Mirai FNB, yang mendapat penilaian terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Dodohi adalah seorang yatim piatu. Ia ditinggalkan kedua orang tuanya saat berusia 11 tahun, dan kemudian diadopsi oleh komisaris dari grup Mirai FNB, yaitu Nyonya Jo. Hari itu Nyonya Jo ingin Dohi menghadiri acara kencan buta yang sudah ia rencanakan. Awalnya Dohi menolak, karena ia sama sekali tidak tertarik dengan perjodohan. Tapi karena Nyonya Jo selalu mengancamnya tidak akan ikut tes kesehatan, maka dengan terpaksa Dohi menyetujui ikut kencan buta yang sudah disiapkan. Sementara itu di lain tempat, iblis tampan itu mendatangi seorang mafia jahat yang pernah membuat kontrak dengannya, agar ia mendapatkan uang dan juga kekuasaan. Tidak terasa 10 tahun telah berlalu, dan saatnya iblis tampan itu mengambil nyawa laki-laki itu. Dan seperti yang sudah-sudah, semua orang yang meminta bantuannya selalu memohon agar diberikan kesempatan kedua dan tidak ingin pergi ke neraka. Tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Mereka yang sudah membuat kontrak dengannya, harus ikut ke neraka. Meski begitu iblis itu tidak menyakiti bos mafia tersebut. Ia mengambil nyawa pria itu dengan memberikannya serangan jantung. Singkat cerita, Dohi pun datang ke restoran yang Nyonya Jo tunjukkan. Namun ketika mau masuk, karyawan restoran itu mengatakan kalau tempat mereka sudah disewa oleh seseorang. Dohi lalu berkata, kalau dia adalah tamu yang sudah ditunggu oleh pria tersebut. Sesampainya di dalam, Dohi langsung duduk di hadapan pria itu. Ia heran, kenapa di zaman sekarang masih ada orang yang mau membaca koran. Di tempat lain, pria yang dijanjikan bertemu dengan Dohi masih menunggunya. Pria itu tidak tahu kalau Dohi ternyata salah memasuki restoran. Karena rupanya, restoran yang Dohi masuki ini adalah restoran yang dipesan khusus oleh si iblis demi menikmati dunia manusianya sendiri. Dohi pun kesal, karena selama berbicara pria itu tidak sopan. Namun iblis itu berkata, baginya semua manusia itu tidak ada artinya. Dohi lalu berpikir, kenapa ia harus dijodohkan dengan pria sinting yang tak memiliki sopan santun seperti ini? Sementara iblis itu berpikir, siapa wanita ketus yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini? Dohi pun lalu memberikan kartu namanya, dan berkata kalau dia hanya gila kerja, dan sama sekali tidak tertarik dengan perjodohan. Dohi lalu meminta kartu nama iblis itu, yang ternyata bernama Jongkwon, pemilik Yayasan Sungwal, yayasan yang mensponsori budayawan tradisional. Dohi pun terus nyerocos tentang perjodohan. Hal itu membuat Gon semakin bingung apa maksud dari ucapan Dohi tersebut. Dohi lalu berkata, kalau mereka sengaja dipertemukan untuk dijodohkan. Hal itu membuat Gon bertanya, apa Tuhan telah mengatur perjodohan untuknya? Dohi lalu tertawa dan berkata, kalau panggilan Tuhan itu terlalu berlebihan untuk seorang Nyonya Jo. Mendengar nama Nyonya Jo, Gon sadar kalau Dohi ini salah orang. Ia lalu berkata, kalau Dohi adalah manusia pertama yang membuatnya gugup. Karena sudah 30 menit, itu berarti tugas Dohi sudah selesai, dan dia pun bergegas untuk pulang. Namun tiba-tiba, para preman masuk dan membuat Kate yang dibawa oleh pelayan terlempar ke arah Dohi.
Untungnya Gon dengan sigap menyelamatkan Dohee dan menangkap cat tersebut. Disitulah Dohee langsung jatuh hati kepada Gon. Ia berpikir, meskipun tidak sopan tapi Gon sangat perhatian. Bahkan ia sampai menyiapkan kue ulang tahun buat Dohee segala. Padahal kenyataannya, Gon hanya ingin menyelamatkan catnya yang sudah dinantikan selama berbulan-bulan ini. Hal itu pun membuat Dohee shouting dan pergi ke toilet. Gon pun sangat senang, karena akhirnya ia bisa menikmati cat yang sudah lama ia nantikan ini. Tapi sayang, preman-preman itu malah merusaknya. Gon yang kesal pun langsung memberi pelajaran kepada para preman tidak berguna itu. Dan saat Aohei kembali dari toilet, ia pun langsung terkejut melihat catnya sudah hancur. Sementara Gon juga kesal, karena hari-hari yang sudah ia tunggu malah berantakan. Ia pun langsung mengusir Dohee pergi dari hadapannya. Satu lagi hari yang berantakan bagi Dohee. Ditambah lagi ia mendapatkan kabar jika ada orang dalam yang sedang mengacau dan berniat menjatuhkan perusahaan Midday FNB yang ia bangun bersama Nyonya Ju. Nyonya Ju sendiri bernama Ju Cheon-suk, adalah seorang janda kaya yang memiliki dua anak yang tidak berguna. Anak pertamanya bernama No Suk Min, kecanduan alkohol. Sementara istrinya, Kim Sera, kecanduan operasi plastik. Lalu anak kedua Nyonya Ju, No Swan, yang tergila-gila dengan Prancis. Ia memiliki dua anak kembar yang nakal, Austin dan juga Justin. Suaminya jarang terlihat karena sibuk bekerja sebagai dosen di Amerika. Lalu ada keponakannya Nyonya Ju, Ju Sao-kun. Meski sama-sama bermarga Ju, hubungan Sao-kun dan Nyonya Ju hanya sebatas bisnis saja. Dan kemudian Dohee, anak angkat Nyonya Ju. Orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Nyonya Ju. Tapi tanpa Dohee, Nyonya Ju tidak akan pernah mau tersenyum. Ia hanya menyayangi Dohee seperti anaknya sendiri. Dari dulu Dohee selalu diperhatikan oleh Nyonya Ju. Nyonya Ju rela membawa limusin ke kampus Dohee, agar Dohee tidak dikucilkan. Dan ia juga pernah memberikan uang kepada pacarnya Dohee untuk meninggalkan Dohee. Karena menurutnya pacarnya itu hanya mempermainkan Dohee saja. Saat Nyonya Ju bertanya bagaimana kencan buta yang Dohee lakukan, Sekretaris Shin baru saja memberitahukan jika mereka salah memberikan nama restoran kepada Dohee, sehingga Dohee salah menemui orang. Sekretaris Shin lalu menghubungi Gon untuk meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Karena kencan buta kali ini gagal, maka Nyonya Ju berniat untuk menjodohkan Dohee lagi. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin untuk Dohee dan ingin Dohee bisa cepat-cepat menikah sebelum ia mati. Sementara itu di Yayasan Gon, semua pekerja adalah manusia. Di antaranya ada Jin Gayong, manusia yang bekerja menjadi penari tradisional, yang tidak rela ketika mendengar Gon telah berkencan. Ada juga Pak Bokyo, orang yang dulu pernah terlibat kontrak dengan Gon dan kini menjadi pelayan setianya. Sementara itu, Dohee pergi ke pantai untuk mengingat momen saat ia masih bersama orang tuanya, sekaligus merayakan ulang tahunnya sambil minum-minum sendirian. Tidak terasa hari sudah larut malam, dan ia sudah melewatkan hari ulang tahunnya. Ia pun pulang dan memanggil sopir pengganti. Di tempat lain, Gon seperti biasa, selalu mencari mangsa baru yang bersedia menandatangani kontrak dengannya. Entah mengapa, menurutnya malam ini begitu tenang dan tidak seperti biasanya. Lalu di perjalanan, Dohee yang tertidur pun terbangun dan melihat ponselnya. Jika seharusnya ia sudah tiba di lokasi 17 menit yang lalu, tapi mengapa sopir penggantinya malah terus jalan? Rupanya sopir itu berniat untuk membunuh Dohee. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi Dohee berhasil melarikan diri dari dalam mobilnya. Sementara itu, Gon akhirnya menemukan mangsanya. Ia mencari orang yang sangat putus asa di dalam hidupnya, dan berusaha untuk mencari pertolongan. Ia bingung apakah Gon juga termasuk komplotan pembunuh itu, atau ia datang untuk menolongnya. Tapi apapun itu, Dohee kemudian meminta bantuan kepada Gon. Tapi Gon malah bilang, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jika mau pertolongannya, maka mereka harus menandatangani kontrak terlebih dulu. Dohee bingung, tidak mungkin di situasi ini mereka malah harus duduk sambil minum teh untuk membicarakan kontrak. Dohee hanya memohon agar Gon mau membantunya. Gon lalu mengabulkan keinginan Dohee, namun dengan syarat, mereka akan membicarakan kontrak setelah Gon berhasil mengurus pembunuh itu. Saat itu Dohee pun langsung kabur dari sana. Dohee pun langsung bersembunyi di balik jembatan, karena ia sangat ketakutan. Gon langsung menghampiri Dohee dan mengingatkan tentang kontrak mereka. Dohee yang saat itu bingung harus bagaimana, lantas menerima uluran tangan dari Gon dan kemudian sebuah tanda di pergelangan Gon pun menyala. Lalu tiba-tiba, pembunuh itu rupanya masih hidup dan ia berniat untuk menabrakkan mobilnya ke arah Dohee dan juga Gon. Gon awalnya menjentikan jarinya untuk menghentikan pria itu, tapi ia bingung mengapa tidak berhasil. Dan akhirnya, Dohee dan juga Gon pun terjatuh ke dalam laut. Dohee awalnya berniat untuk meninggalkan Gon yang pada saat itu tidak sadarkan diri. Namun ia memutuskan untuk kembali dan kemudian mencoba membawa Gon naik ke permukaan. Namun rupanya Dohee tidak sanggup melakukannya, hingga akhirnya ia juga pingsan. Dohee terbangun di sebuah pantai. Ia bersyukur karena ia dan Gon masih hidup.
Sementara Gon bingung, bagaimana bisa tato miliknya tidak ada di pergelangan tangannya. Ia pun dikejutkan ketika ia melihat kalau ternyata tato itu sudah berpindah di pergelangan tangan Dohee. Dohee terkejut melihat waktu seakan berhenti, di mana ombak laut berada di atas kepala mereka, yang membuat keadaan di sana cukup cantik namun menakutkan. Gon bertanya, apa yang telah Dohee lakukan kepadanya? Sementara Dohee bertanya, siapa sebenarnya Gon? Lalu setelah itu, Dohee pun pingsan di pelukan iblis tampan itu, dan membuat ombak yang di atas kepala mereka jatuh ke bawah. Dohee terbangun di rumah sakit. Di sana, ia melihat Gon berada di sampingnya dan menjaganya dengan lembut. Ia lalu menanyakan kondisi Dohee, sementara Dohee bingung apakah mimpi buruknya kembali berlanjut. Sekretaris Shin yang menemani Dohee lalu pergi keluar karena sepertinya tidak pantas ia berada di tengah-tengah orang yang sedang kasmaran. Dan setelah sekretaris Shin pergi, barulah Gon menunjukkan sifat aslinya yang kasar. Ia menunggu Dohee bangun dari siuman karena sesuatu telah terjadi pada dirinya. Dan sekarang Dohee harus bertanggung jawab. Lalu di sana Dohee sadar jika di pergelangan tangannya ada sebuah tanda, yang mana menurutnya itu adalah stiker murahan. Gon tidak terima tato miliknya malah dikatai stiker murahan. Dohee kemudian sadar itu bukan stiker, melainkan tato permanen. Ia pikir saat ia pingsan Gon membawanya ke tempat orang yang membuat tato. Dohee lalu berniat menghilangkan tato tersebut dengan laser, tapi Gon tidak memperbolehkannya. Ia mengancam akan menghabisi Dohee. Dohee yang kesal hendak menampar Gon, namun tiba-tiba, kekuatan Gon menahan tangannya Dohee. Saat tangan Gon memegang tangan Dohee, kekuatan Gon ternyata kembali. Namun saat tangan Gon terlepas, maka kekuatan itu menghilang juga, sehingga membuat Dohee bisa menampar Gon. Lalu penyidik datang ke rumah sakit, untuk mengusut tuntas kasusnya Dohee. Sementara itu, Gon pun pergi karena ada kontrak yang harus ia urus. Saat balik ke kantornya di yayasan, Gon melihat pelayannya sedang membaca buku panduan iblis miliknya. Di sana tertulis, jika demon ada berkat kontrak. Jika tidak membuat kontrak dengan manusia, maka demon akan musnah. Maka dari itu ia melihat belakangan ini Gon begitu gelisah, rupanya mencari korban yang ingin menandatangani kontrak dengannya. Hal itu sudah menjadi keharusan bagi Gon, jika ia ingin tetap berada di dunia ini. Gon lalu menyuruh Bokyu untuk segera mencari tahu tentang kehidupan Dohee sampai ke akar-akarnya. Namun di saat itu Bokyu sadar kalau tato yang ada di tangan tuannya itu sudah menghilang, yang artinya, kekuatan Gon juga menghilang. Dan jika kekuatannya menghilang, maka Gon tidak bisa membuat kontrak dengan manusia, dan Gon bisa saja menghilang dari dunia ini. Bokyu yakin ini semua ada hubungannya dengan wanita bernama Dohee. Karena kekuatannya telah menghilang, Gon tidak bisa mencabut nyawa orang-orang yang masa kontraknya telah habis selama 10 tahun. Ia benar-benar berubah menjadi manusia biasa. Dohee pun kembali bekerja setelah kembali dari rumah sakit. Sekretaris Shin yang mengurus kasus Dohee berusaha untuk merahasiakannya dari siapapun, meskipun itu adalah Nyonya Jo. Dohee lalu teringat saat pembunuh berucap, jika ia ingin membunuh Dohee karena Nyonya Jo. Dohee pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Nyonya Jo dirawat. Selain menjemput Nyonya Jo pulang, Dohee juga sebenarnya ingin bertanya tentang pembunuh tersebut. Dohee pun bertanya apakah ada sesuatu yang Nyonya Jo rahasiakan darinya. Namun Nyonya Jo bilang, ia tidak merahasiakan apapun dari Dohee. Meskipun sebenarnya dari raut wajah Nyonya Jo ada rahasia yang tidak bisa ia katakan kepada putri angkatnya itu. Lalu tak lama setelahnya, Shao Kun datang untuk memberikan laporan keuangan kepada bibinya. Setelah itu ia ingin ikut menumpang di mobil Dohee dan kembali ke kantor. Melihat keakraban keponakannya dengan Dohee, Nyonya Jo kemudian mendapatkan ide. Menurutnya, lebih baik Dohee dan Shao Kun menikah saja. Hal itu membuat Dohee maupun Shao Kun langsung menolak. Sebenarnya hubungan mereka berdua memang sangat cocok jika dipadukan. Mereka berdua sama-sama gila kerja dan hubungan mereka juga sangat dekat. Bahkan saat mendengar Dohee ikut kencan buta, sebenarnya Shao Kun sedikit kecewa dan juga cemburu. Sementara itu, Gon akhirnya mendapatkan informasi tentang Dohee. Dia punya banyak gelar yang salah satunya adalah putri kecil dari grup Mirai, iblis yang mengenakan Hermes, dan lain-lain. Dohee bukanlah keturunan konglomerat. Ayah dan ibunya adalah orang biasa, dan meninggal karena kecelakaan. Lalu setelah itu Nyonya Jo mengadopsinya. Karena rupanya, ayah Dohee adalah orang yang menciptakan alat elektronik di perusahaan induk Mirai. Sementara Dohee bekerja sebagai direktur di perusahaan Mirai FNB, perusahaan yang Dohee dirikan bersama Nyonya Jo. Perusahaan itu menjual makanan dan minuman yang sukses di pasaran.
putri kandung Nyonya Jo, No Swan, sempat membuat rumor tidak benar yang membuat saham perusahaan Dohee jadi turun. Dohee pernah berkencan namun berakhir putus karena terlalu sering bekerja. Gon pun bingung, apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi gadis gila tersebut. Sementara itu, Dohee akhirnya tahu siapa orang yang telah menyerang perusahaannya. Ia pun menemui orang itu, yang tak lain adalah putri Nyonya Jo, No Swan. Dohee lalu menunjukkan temuannya kepada No Swan, yaitu foto-foto No Swan saat berselingkuh dengan seorang pria. Dohee sebenarnya tidak mau ribut dengan putri dari Nyonya Jo, tapi ia heran mengapa No Swan malah menyerangnya. Dohee bahkan mengancam akan menyebar foto-foto mesum Swan, yang bisa membuat perusahaannya hancur dalam sekejap. Dan tidak hanya itu, Nyonya Jo juga pasti akan murka mendengar hal tersebut. Dohee ingin Swan segera membersihkan apa yang sudah Swan perbuat, karena jika tidak ia akan tahu sendiri akibatnya. Lalu tiba-tiba Dohee ditelepon oleh Gon. Ia ingin Dohee bertemu dengannya, dan mereka pun janjian bertemu di sebuah mall. Sementara itu di sebuah gereja, Nyonya Jo memohon ampun kepada Bapak Pendeta. Ia tahu ia tidak akan bisa masuk surga dan masuk ke neraka. Tapi ada satu hal yang membuatnya lebih takut, yaitu tidak mendapatkan maaf dari Dohee. Rupanya, kecelakaan orang tua Dohee ada sangkut pautnya dengan Nyonya Jo. Kecelakaan itu juga membuat kaki Nyonya Jo terluka, yang membuatnya harus berjalan menggunakan tongkat. Tapi apakah Nyonya Jo yang membuat orang tua Dohee tewas? Sampai pendeta menyuruh Nyonya Jo untuk segera meminta maaf kepada Dohee sebelum semuanya terlambat. Dohee lalu pergi untuk menemui Gon. Gon pun datang dengan sangat memikat, yang membuat orang-orang di sana termasuk Dohee pun tercengang. Alasan Gon menemui Dohee adalah karena ia mengalami efek samping saat kecelakaan itu, dan meminta Dohee untuk bertanggung jawab. Dohee awalnya berniat memberikan uang sebagai bentuk kompensasi, tapi Gon menolak karena ia juga punya banyak uang. Menurut Gon, hanya Dohee yang bisa mengatasi efek sampingnya ini. Ia lalu memegang tangan Dohee dan meyakinkan Dohee untuk pergi menemaninya ke suatu tempat. Entah mengapa Dohee mengikuti keinginan Gon, bahkan rela meminjamkan tangannya saat Gon memintanya. Rupanya Gon pergi menemui orang-orang yang sudah habis kontrak dan mencabut nyawa mereka. Ia juga pergi ke Sungai Han dan memaksa Dohee untuk menyelam bersamanya. Gon berpikir, itu adalah jalan satu-satunya agar kekuatannya kembali. Setelah berteriak dan mengungkapkan kekesalannya, Dohee lalu bertanya, mengapa Gon melakukannya. Gon lalu berkata, ia ingin memastikan satu hal. Jika ia memberitahukannya maka mungkin Dohee akan menolaknya. Dohee lalu melembar segepap uang agar hubungan mereka impas dan Dohee tidak ingin melihat Gon lagi. Gon bingung, bagaimana cara ia mengembalikan kekuatannya lagi jika caranya bukan seperti itu. Setelah Dohee pergi meninggalkan Gon, Dohee terus memikirkan siapa orang yang ingin menyingkirkannya. Di lain tempat, ada seseorang yang membunuh kepala keuangan Mirai Group. Sebelumnya kepala keuangan itu ingin membicarakan satu hal dengan Dohee. Namun ia keburu dibunuh oleh seseorang yang masih belum diketahui identitasnya. Apakah dia adalah anak pertama Nyonya Jo? Atau apakah dia cucu Nyonya Jo yang rupanya memiliki penyakit kulit? Atau Kim Sera? Atau jangan-jangan No San yang baru saja perang dingin dengan Dohee? Atau bisa jadi Seokun yang diam-diam memiliki perasaan khusus kepada Dohee. Selain keluarga Nyonya Jo, ada juga penari tradisional Jin Gayong yang cemburu dengan kedekatan tuannya dengan Dohee. Lalu siapa di antara mereka yang ingin menyingkirkan Dohee? Atau rupanya ada musuh lain yang ingin menghancurkan Nyonya Jo dan juga Dohee? Saat memikirkan semua ini sendirian, tiba-tiba Dohee melihat sebuah berita jika kepala keuangannya telah tewas tergantung di toilet umum. Dohee tertegun sejenak, karena musuh-musuhnya telah menyerang orang-orang terdekatnya. Dan saat ia berdiri di jalan sendirian, seorang pria menggunakan sepeda motor mendekat dan langsung menyiram sebuah cairan asam ke arah Dohee. Cairan asam yang sifatnya panas itu bisa saja merusak wajah cantik Dohee. Tapi rupanya Dohee dilindungi oleh Gon yang tiba-tiba datang. Dohee lalu sadar, hanya Gonlah pria asing yang seharusnya lebih berbahaya dari siapapun malah berulang kali menyelamatkan hidupnya. Dohee pun panik melihat cairan itu membekas di tubuh Gon. Gon lalu menggenggam lengan Dohee untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Lalu seketika bekas luka dari cairan itu pun menghilang. Dohee pun heran dan bertanya, siapa Gon sebenarnya? Dan tanpa ragu Gon pun berkata, kalau dirinya adalah demon atau manusia biasa memanggilnya iblis. Dohee lalu melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Detektif di sana mengatakan, kalau cairan yang disiramkan itu adalah asam sulfat. Cairan itu sangat berbahaya, bahkan jika jumlah sebanyak itu terkena tubuh Dohee, maka tubuh Dohee akan melepuh. Sang detektif yakin, kalau pelaku memang sudah menargetkan Dohee. Ia kemudian bertanya, apakah ada seseorang yang Dohee curigai? Sebenarnya Dohee curiga, kalau kejadian ini ada hubungannya dengan kematian kepala keuangan Mirai Group kemarin. Tapi dia malah berkata kalau dia sama sekali tidak memiliki musuh.
Sementara itu, Gon yang sedang menunggu Dohi, bertemu dengan seorang wanita tunawisma yang baru saja ditangkap oleh polisi. Wanita itu lalu berkata, jika kini nyawa Gon mudah sekali untuk direnggut, dan mungkin saja Gon akan mati. Gon lalu mengantar Dohi pulang. Di perjalanan, Dohi masih tak percaya kalau Gon adalah iblis. Ia mengklaim kalau Gon mungkin saja seperti superhero, atau bahkan sejenis Pokemon. Namun Gon bersikukuh kalau dirinya adalah iblis, yang mengikat kontrak dengan manusia, dan bisa mengabulkan semua permintaan. Meski begitu, Dohi tidak peduli dengan siapa Gon sebenarnya. Yang ia tahu, kalau kini tato Gon ada pada dirinya. Dohi paham betul mengapa Gon sangat terobsesi dengan tato tersebut. Jadi, dia meminta Gon untuk menjadi pengawal pribadinya saja, agar Gon bisa melindunginya sekaligus melindungi tatonya juga. Namun Gon langsung menolaknya mentah-mentah, karena menurutnya pekerjaan semacam itu sangat tidak pantas bagi dirinya. Setelah pulang, Dohi lalu mengirim pesan kepada Gon. Jika Gon tetap tidak mau menjadi pengawalnya, maka ia akan menghapus tato milik Gon. Tapi lagi-lagi Gon menolaknya. Ia tidak mau menjadi pengawal manusia. Yang ia mau hanyalah hidup tenang menjadi predator tampan yang hidup abadi. Sementara itu, kehebohan di grup Mirai terjadi karena kepala keuangan dinyatakan bunuh diri di toilet umum. Dohi lalu menelepon Nyonya Jo untuk bertanya tentang keadaan perusahaan Indo. Dohi juga bercerita, sebelum bunuh diri, kepala keuangan itu sempat meneleponnya untuk memberikan informasi penting. Tapi sayangnya ia mengabaikannya. Nyonya Jo lalu menyuruh Dohi untuk memikirkan perusahaannya sendiri, ketimbang mengurus perusahaan Indo. Sementara itu, tiba-tiba tangan Gon terbakar. Hal itu ternyata disebabkan oleh Gon yang tidak bisa mendapatkan kontrak manusia lagi. Maka mau tidak mau, ia harus menjadi pengawal Dohi, agar ia bisa membuat kontrak dengan manusia lagi. Ia lalu menelepon Dohi di pagi buta dan memintanya untuk segera bertemu. Gon menyatakan, jika ia akan menjadi pengawal Dohi. Tapi sebelum itu, mereka harus pergi ke suatu tempat. Gon dan Dohi lalu pergi ke puncak tertinggi. Karena menurut Gon di tempat inilah dia biasanya mendengar orang-orang meminta pertolongan. Setelah mendapatkan satu manusia, Gon pun langsung pergi ke sana, lebih tepatnya ke sebuah rumah sakit, di mana ada seorang ibu yang tidak ingin anaknya kesakitan karena sebuah kanker yang tidak bisa diobati. Gon lalu datang dan memperlihatkan kekuatannya. Ia bisa menyembuhkan penyakit anak itu. Ibu itu langsung senang dan ia bersedia membuat kontrak dan pergi ke neraka, asalkan anaknya bisa sembuh. Melihat hal tersebut, Dohi sadar jika Gon hanya memanfaatkan manusia. Ia tidak sudi Gon menjadi pengawalnya, karena Dohi tidak mau dimanfaatkan sama seperti orang tadi. Bayangkan saja jika anak itu tahu jika umurnya ini bertambah, tapi itu semua karena pengorbanan dari ibunya. Apakah anak itu bisa bahagia? Gon tidak akan bisa mengerti ini semua karena Gon bukan manusia. Dohi pun lalu pergi meninggalkan Gon. Sementara Gon berkata Dohi bisa berkata seperti itu karena keadaannya sekarang tidak terdesak. Coba saja jika Dohi terdesak, maka Dohi pasti memohon untuk memanfaatkan kekuatan Gon. Karena pada dasarnya, sifat manusia lebih egois daripada iblis itu sendiri. Sementara itu, Nyonya Jo sedang berbicara kepada seseorang. Ia menceramahi pria itu karena sudah membunuh dan ia wajib dihukum. Namun diam-diam pria yang masih belum diketahui siapa ini dendam kepada Nyonya Jo. Bob Yu berkata, mungkin saat Gon dan Dohi tercebur ke laut kemarin adalah saat bulan purnama. Makanya tato Gon pun berpindah ke Dohi. Maka dari itu, jika Gon ingin tatonya kembali, maka ia harus mencebur ke laut bersama Dohi pada saat bulan purnama yang akan datang, lebih tepatnya 28 hari lagi. Namun sayang sekarang Dohi tidak mau menemuinya lagi, karena Dohi tidak ingin dimanfaatkan oleh Gon. Sementara itu, saat Dohi sedang makan bersama kliennya, tiba-tiba ia melihat anak itu sedang merayakan ulang tahun bersama orang tuanya. Ia lalu sadar, jika pada tanya mungkin tidak sepenuhnya benar. Jika ia menjadi ibu dari anak itu, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama. Seorang ibu pasti akan lebih memilih pergi ke neraka, daripada melihat anaknya kesakitan. Lalu saat pulang, Gon dan Dohi akhirnya bertemu. Di sana terlihat Gon masih mempedulikan Dohi, dan Dohi sadar akan hal itu. Hingga akhirnya Gon pun resmi menjadi pengawal untuk Dohi dan sekretaris Shin. Gon lalu belajar cara menjadi pengawal dan belajar cara menggunakan senjata. Setelah belajar cara menjadi pengawal yang baik dan benar, Gon lalu mengantar Dohi pulang ke rumah. Di dalam mobil, masih saja mereka berdua berdebat. Kali ini Dohi bertanya, mengapa Gon menjadi demon? Gon berkata jika ia mana mungkin mengetahuinya. Yang jelas, Gon tahu jika saat ini ia berumur 200 tahun, dan dulunya dia adalah manusia. Di dalam buku panduan demon dikatakan, jika dia adalah manusia terpilih yang dipilih oleh Tuhan. Tapi menurut Dohi, Gon terpilih karena mungkin dulu Gon adalah manusia yang jahat. Lalu tiba-tiba Dohi mendapatkan pesan dari Nyonya Jo, jika ia mau pamit. Dohi pun langsung menelepon Nyonya Jo dan menyangka ibu angkatnya itu sedang bercanda. Tapi karena teleponnya tidak diangkat, maka Dohi memutuskan untuk datang ke rumah Nyonya Jo. Di sana Nyonya Jo terlihat duduk di dalam kebun bunganya. Dohi pun khawatir dengan kondisi Nyonya Jo. Dan menurut Gon, ternyata Nyonya Jo sudah meninggal dunia. Dohi langsung meminta pertolongan kepada Gon, dan ia bersedia membuat kontrak,
asalkan Nyonya Ju hidup kembali. Tapi sayangnya Gon tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kepergian Nyonya Ju ini menyisakan duka yang amat dalam bagi Dohee. Sementara No Swan malah berkata, jika para petinggi sedang menjilat kakaknya, No Sukmin, mungkin mereka mengira Sukmin lah yang akan ditunjuk sebagai komisaris utama. Tapi mereka masih belum mengetahuinya, karena Nyonya Ju atau ibunya mungkin punya kejutan dalam menentukan ahli warisnya. Tidak seperti anak-anak Nyonya Ju yang lebih memikirkan warisan ibu mereka, Dohee lebih memilih menyendiri di kebun bunga Nyonya Ju, karena di sanalah banyak kenangan dirinya bersama Nyonya Ju. Dohee sedih, karena ia tidak sempat mengucapkan salam perpisahan kepada Nyonya Ju. Tak lama setelahnya, semua anggota keluarga pun berkumpul, di mana polisi ingin melaporkan perihal tewasnya Nyonya Ju. Para detektif memberitahukan, jika obat yang dikonsumsi Nyonya Ju sebelum ia tewas adalah diclofenac. Padahal menurut Dohee, Nyonya Ju tidak bisa mengonsumsi obat tersebut karena ia alergi. Ia yakin Nyonya Ju telah dibunuh. Tapi sayangnya, menurut No Sukmin ibunya tidak boleh diberitakan macam-macam karena tidak baik dan akan menimbulkan gosip yang aneh-aneh. Lebih baik ibu mereka diumumkan meninggal karena serangan jantung saja. Dohee tidak terima. Ia heran, bagaimana bisa mereka semua tidak peduli dengan ibu mereka. Ia lalu mengumumkan jika Nyonya Ju dibunuh dan akan segera mencari tahu siapa pembunuh Nyonya Ju. Semua anak-anak Nyonya Ju tentu tidak terima. Lalu di keributan tersebut, bagian hukum memberitahukan jika mereka akan mengumumkan ahli waris grup Midei, di mana Nyonya Ju menulis warisan bersyarat mengenai seluruh hartanya. Semua properti termasuk rumah dan uang tunai akan diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Sementara seluruh saham dan hak pengelolaan manajemen serta perusahaan diberikan kepada ahli warisnya yaitu Dohee. Semua orang pun terkejut mendengar pembacaan ahli waris tersebut. Terlebih Dohee bukan siapa-siapa. Namun hak warisan itu bisa terpenuhi, dengan syarat Dohee harus segera mendaftarkan pernikahannya dalam kurun waktu 1 tahun. Dan jika tidak, maka semua warisan akan disumbangkan kepada yayasan. Sementara semua anak-anak Nyonya Ju tidak mendapatkan apa-apa kecuali sepucuk surat yang membuat mereka tidak mau membacanya. Mereka lalu menuduh Dohee telah berbuat sesuatu dan Dohee tidak boleh mengambil warisan tersebut. Dohee pun berkata, satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah dengan membunuhnya. Ia pun meyakinkan dirinya untuk mengungkap semua fakta, meskipun ia harus bergandengan tangan dengan iblis. Dohee lalu mendatangi Gon dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Ia lalu melepas cincin kawin yang pernah diberikan oleh Nyonya Ju, dan kemudian melamar Gon di hadapan semua orang. 정가씨, 나랑 해요. 결혼. Namun sayangnya, Gon menolak lamaran dari Dohee. Hal itu pun membuat Dohee malu dan kemudian pergi dari pemakaman itu. Tapi meski begitu, Gon tetap mengikuti Dohee, karena ia harus bersikap profesional sebagai pengawal pribadi Dohee. Sementara itu, No Swan kesal karena selain tidak mendapatkan warisan dari ibunya, ditambah lagi Dohee malah melamar orang di hadapan mereka semua, seolah sedang mengancam mereka. Ia ingin kakaknya No Sukmin segera menuntut. Namun sepertinya percuma, karena ini sah secara hukum. Sementara itu, Dohee mulai menjauhi Gon. Ia sebenarnya malu karena sudah ditolak, namun enggan mengakuinya. Sebenarnya Gon tidak terlalu ambil pusing, karena menurutnya Dohee hanya bertindak impulsif saja. Namun tetap saja, sebagai seorang wanita Dohee tidak nyaman karena baru saja ditolak. Malam itu Jun Seokun datang ke rumah Dohee. Ia berkata, jika tidak mungkin bibinya alias Nyonya Ju tewas karena dibunuh. Tapi Dohee tetap bersikeras mencari pembunuh Nyonya Ju, karena menurutnya ia harus segera menemukan pembunuhnya. Dohee merasa, jika Nyonya Ju dibunuh karena ingin menyerahkan jabatan komisaris kepadanya, Ju Seokun lalu berniat untuk tidur di rumah Dohee, karena ia ingin menjaga Dohee. Namun Dohee menolak, dan menyuruh Seokun untuk pulang saja. Sementara itu, Gon pun menceritakan kepada Bokyu, jika ia baru saja dilamar oleh Dohee. Bokyu pun kegirangan, karena menurutnya ini adalah cerita romansa yang sangat ia impikan. Tapi sayangnya Gon menolak lamaran tersebut, karena menurutnya Dohee hanya bergurau saja. Lagi pula sebagai demon, tidak mungkin ia menikah dengan manusia. Menurut Gon, menjadi pengawal saja sudah cukup melelahkan apalagi harus menikah. Lalu Jin Gayong masuk ke dalam ruangan Gon. Sambil menghunuskan pedangnya ia pun bertanya, apa pria yang Dohee lamar adalah Gon. Rupanya sebuah artikel baru saja rilis. Artikel itu berisikan jika Dohee baru saja ditolak oleh pria yang ia lamar. Bertepatan dengan hal itu Dohee pun menelepon Gon dan mengajaknya untuk bertemu. Rupanya, Dohee juga membaca artikel tersebut. Ia pun sangat kesal, karena artikel itu berkata jika ia ditolak mentah-mentah. Ia lalu bertanya kepada Gon, mengapa Gon menolaknya. Tapi Gon juga balik bertanya, mengapa harus dia? Padahal di sana banyak orang. Dohee pun tidak bisa menjawab. Ia pun malu karena lagi-lagi ditolak oleh Gon sebanyak 2 kali. Setelah itu Gon lalu mengantar Dohee pulang. Sebenarnya, alasan Dohee ngebet menikah itu karena surat dari Nyonya Ju. Di dalam surat itu Nyonya Ju mengatakan, kalau Dohee harus segera menikah sebelum menjabat sebagai komisaris utama. Alasannya, karena jabatan itu akan membuat kita kesepian. Dari surat itu kita pun bisa tahu kalau Nyonya Ju selama ini kesepian.
Semua anaknya tidak ada yang peduli padanya. Hanya Dohilah satu-satunya orang yang selalu ada dan selalu membuat Nyonya Ju bersemangat kembali. Toya, Kanika Toya. Sementara itu, kenangan Gon pada masa lalunya akhirnya terungkap. Ternyata Gon dulunya adalah tuan muda tampan bernama Yesen. Sayangnya Gon tidak tahu apa marganya, sehingga sulit bagi Bokyu untuk mencari nama Gon di masa lalu. Bokyu pun heran, mengapa ingatan Gon saat menjadi manusia kembali teringat. Padahal Gon sendiri sudah hidup menjadi demon selama 200 tahun. Apakah ini karena Gon tidak memiliki kekuatan dan hidup seperti manusia biasa? Jika benar demikian, maka Gon harus berhati-hati dan Gon tidak bisa menghindari yang namanya penuaan lagi. Keesokan harinya saat Gon mengantar Dohi bekerja, ia meminjam tangannya Dohi untuk menghibur dirinya, jika kekuatannya ini masih ada. Tapi karena terlalu sering dipegang, Dohi pun langsung menarik tangannya, karena menurutnya ia tidak mau dilihat oleh orang-orang, jika ia bergandengan tangan dengan pria yang sudah menolaknya. Gon lalu menjelaskan jika ia butuh kekuatannya yang ada di tangan Dohi. Karena jika tidak, maka ia akan menua seperti manusia biasa. Dohi pun sadar, kalau ternyata Gon hanya ingin memegang tangannya karena takut menua. Dohi lalu menolak untuk dipegang-pegang, karena menurutnya dirinya bukanlah pengisi daya. Gon lalu mengancam, jika ia tidak mau lagi menjadi pengawalnya. Sementara Dohi juga berbalik mengancam, jika ia akan menghapus tato yang ada di tangannya ini. Sesampainya di kantor, Sekretaris Shin memberitahukan, jika ia mendapatkan rekaman CCTV rumah sebelum Nyonya Ju wafat, di mana kemungkinan ada orang yang menyentuh obat milik Nyonya Ju. Gon lalu memiliki ide untuk mengetahui siapa pembunuh itu dengan menggunakan kekuatannya. Tapi sebelum itu, Gon meminta Dohi untuk berjanji, kalau dirinya harus mau saat Gon memegang tangannya untuk mengisi daya, kapan dan dimanapun mereka berada. Dohi pun menyetujuinya, asalkan pembunuh itu dapat mereka tangkap. Gon mulai menggunakan kekuatannya untuk menemukan si pembunuh itu. Tapi ia heran, mengapa kekuatannya ini tidak berfungsi. Padahal ketika dites ke hal lain kekuatannya ini masih sangat sempurna. Rupanya wajah pembunuh itu memang sering berganti-ganti, karena ia memakai topeng. Ia bersembunyi dengan aman karena tidak ada orang yang tahu dengan wajah aslinya. Dan ternyata alasan ia membunuh Nyonya Ju, karena memiliki dendam. Setelah ditegur oleh Nyonya Ju, karena sudah membunuh kepala keuangan Midday Group, ia diam-diam mengambil obatnya Nyonya Ju dan membuangnya ke toilet, lalu menggantinya dengan diklopenat. Aksinya memang terekam CCTV rumah, tapi ia berhasil menghapusnya, dan hal tersebut disadari oleh Dohi. Malam harinya, rupanya karyawan Dohi mengajak Gon untuk minum-minum bersama. Tentu saja Gon membawa Dohi yang membuat karyawannya menjadi canggung, karena mereka minum dengan bos mereka. Tapi kemudian mereka mencairkan suasana dengan minum-minum bersama. Sesuai janji Dohi, Gon bisa isi daya di mana saja dan kapan saja. Gon pun langsung memegang tangan Dohi di bawah meja. Namun hal itu akhirnya ketahuan oleh Nona Choi, yang sebenarnya tertarik dengan Gon. Pada kesempatan itu, karyawan Dohi bertanya kepada Gon, mengapa Gon menolak bos mereka. Apa karena Nona Dohi bukan tipenya Gon? Gon lalu berkata, jika ia menyukai Dohi. Hanya saja, ia merasa tidak pantas jika seekor karnivora menikah dengan seekor babi. Dohi pun merasa tersinggung. Ia lalu pergi meninggalkan Gon yang kebingungan mengapa Dohi marah kepadanya. Padahal sebenarnya Dohi hanya manusia biasa yang punya perasaan. Dohi merasa kalau ia sedang dipermainkan. Saat mereka berdua berpisah, tiba-tiba anak buah bos preman yang pernah Gon ambil nyawanya, datang untuk membalas dendam. Sayangnya, saat ini Dohi tidak ada di samping Gon dan Gon hanyalah manusia biasa. Gon tidak bisa menghindar saat salah satu di antara preman itu memukul kepala hingga berdarah. Gon pun terduduk dan hampir tidak berdaya. Sampai kemudian Dohi pun datang dan menyelamatkan Gon. Lalu dengan keberaniannya, Dohi menembakkan gas air mata itu sambil mendekat Gon, agar Gon bisa memegang tangannya. Dengan tenaga yang tersisa, Gon langsung meraih tangan Dohi dan seketika waktu pun terhenti. Lalu kemudian luka-luka yang ada di kepala Gon pun hilang seketika. Ia kemudian mengajak Dohi untuk menari tango bersamanya. Menurutnya, hanya dengan tarian itu mereka berdua bisa memupuk kepercayaan, dan Dohi harus bisa percaya kepada Gon. Musik pun dinyalakan dan preman-preman itu tersedia untuk menari bersama mereka. Sambil menari, mereka pun menghajar para preman itu satu persatu. Mata mereka berdua pun saling bertatapan. Tubuh mereka saling terpaut dan perasaan mereka berdua pun semakin menyatu. Tapi setelah itu, Gon pun langsung pergi meninggalkan Dohi sendirian di sana. Gon tak mengerti dengan apa yang terjadi padanya. Jantungnya kini berdetak begitu kencang. Apakah ia sedang jatuh cinta? Sementara itu di teater Saunwo, tangan Jin Gayong terluka saat ia menarikan pedangnya. Ia yakin ada seseorang yang berniat membunuhnya, karena seharusnya pedang yang ia gunakan tidak setajam itu. Tapi menurut Bokyu, hal itu dikarenakan Gayong terlalu menghayati tariannya,
sehingga tak sadar jika pedangnya mengenai tangannya. Bokyo pun bergegas mengobati lukanya. Gayong heran, kenapa Gon tidak ada di sana. Ia curiga kalau ada sesuatu antara Gon dan Dodohe, tapi Bokyo mengatakan bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Secara Gayong saja yang sudah mengejarnya selama 20 tahun, tetap tidak bisa melolokkan hati Gon. Rupanya Gon sedang merenung di suatu tempat. Sementara itu, Dohi tak habis pikir dengan sikap Gon baru-baru ini. Ia terlihat begitu dingin, bahkan terkesan jijik saat melihat Dohi. Padahal Dohi yakin, kalau bukan hanya Dohi yang jantungnya berdebar saat berdekatan, tapi Gon juga pasti merasakannya. Meski begitu, Dohi berniat untuk mengetahui lebih dalam tentang perasaan Gon terhadapnya. Ia pun menuju ke teater Sunwoo. Sementara itu, Gon masih tak habis pikir dengan perasaannya. Menurutnya, bukan dia yang salah, melainkan ini hanyalah efek samping dari kekuatannya yang berpindah. Saat masuk ke dalam, Dohi melihat banyaknya lukisan-lukisan di dinding. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Gayong sambil menghunuskan pedangnya. Mereka pun sempat berdebat dan menuduh satu sama lain pencuri. Tapi sesaat kemudian, Gayong sadar kalau wanita yang dihadapannya ini adalah Dodohe. Gayong pun lalu mengusir Dohi pergi, karena hanya pihak terkaitlah yang boleh masuk jam segini. Tapi Dohi berkata, kalau dirinya juga memiliki kaitan khusus dengan presidir teater ini, yang tak lain adalah Gon. Dohi pun lalu masuk ke sebuah ruangan, tapi tak menemukan Gon di sana. Di sana Dohi juga melihat sebuah ruangan yang berisikan ribuan jam dinding. Awalnya Dohi mengira kalau Gon adalah seorang kolektor jam. Tapi ia heran, mengapa bentuknya sama semua, tapi angkanya menunjukkan waktu yang berbeda. Dohi lalu berniat mengambil sebuah buku di sana. Tapi tiba-tiba Gon muncul dan menghentikannya. Dohi pun terpesona saat melihat tubuh Gon yang begitu seksi. Tak lama setelahnya, Gayong datang ke sana. Ia pun heran kenapa Gon membuka bajunya, dan di sana juga ada Dohi. Dengan sengaja, Gayong pun berkata mesra kepada Gon di depan Dohi. Tapi Gon malah terlihat risih, dan meminta Gayong untuk berhenti ngelantur, dan melanjutkan latihannya saja. Setelah Gayong pergi, Gon bertanya apakah alasan Dohi datang malam-malam begini hanya untuk memudak profesinya. Dohi mengatakan kalau dia hanya tidak enak hati saja, sebab tadi Gon pergi tiba-tiba. Tapi Gon berkata, kalau dia hanya malas saja lama-lama berduaan dengan Dohi. Tapi sekarang Dohi malah datang dan mengganggunya. Mendengar perkataan Gon itu, hati Dohi pun sakit. Tampaknya selama ini ia keliru menilai Gon. Ia pun tak tahan lagi, dan kemudian pergi dari sana. Tapi saat Dohi sudah pergi, Gon diam-diam menelepon bawahannya, dan memintanya untuk memastikan Dohi selamat sampai tujuan. Sementara itu, sang psikopat terlihat menaruh suatu benda di sebuah loka, lalu mengirimkan pesan kepada seseorang untuk melihatnya. Sementara di sisi lain, cucu Nyonya Jo atau anak dari No Sukmin yang bernama No Do-kyung terlihat sedang berkonsultasi dengan dokter perihal penyakit kulitnya. Tapi saat sang dokter menerangkan perkembangannya, tiba-tiba Do-kyung berkata kalau dia pernah membunuh seseorang. Lalu apakah kematian Nyonya Jo dan kepala keuangan Mirei ada kaitannya dengan Do-kyung? Atau jangan-jangan dialah dalang di balik semua ini? Atau bisa jadi juga ayahnya yaitu No Sukmin, yang mana sampai saat ini ia masih berusaha untuk mengambil alih semua saham di Mirei, dengan meminta bantuan kepada para pemegang saham Mirei Group, agar mereka membantunya untuk menggeser posisi Dohi. Para pimpinan itu sebenarnya tidak berani membantu No Sukmin, karena surat wasiat tersebut sah secara hukum, dan lagi pula semua orang sudah mengetahuinya. Tapi karena No Sukmin mengancam akan membongkar semua kebusukan mereka yang sering korupsi, maka mau tidak mau mereka pun harus menurutinya. Sementara itu, si psikopat pun mendapatkan sebuah rekaman video tentang Dohi dari anak buahnya. Tapi saat psikopat itu ingin melihatnya, tiba-tiba video itu rusak. Dia lalu yakin kalau video itu rusak karena seorang lelaki yang bernama Gon. Ia lalu meminta anak buahnya itu untuk menyerang Dohi saat Gon tidak ada. Keesokan harinya, seperti biasa, Gon menjadi pengawal dan mengantar Dohi bekerja. Di sana Dohi bersikap seperti biasa dan tidak mempedulikan Gon. Ia bersikap acuh tak acuh meskipun hatinya sakit. Gon yang merasa Dohi dari tadi diam saja, merasa tidak nyaman. Ia lalu berpura-pura membaca koran yang terbalik, tapi matanya terus melihat Dohi bekerja. Bahkan ia sampai membuat keributan kecil kepada Nona Choi, yang dari tadi cerewet agar mendapatkan perhatian dari Dohi. Namun Dohi tidak bergeming dan fokus bekerja. Gon pun tidak mau pergi saat sekretaris Shin menginfokan kepada Gon jika Dohi mau keluar. Karena Gon tidak kelihatan, Dohi pun memutuskan untuk pergi sendiri. Dan tanpa ia ketahui, seorang pria yang memakai helm tiba-tiba masuk ke dalam kantor dan mendekati Dohi. Untung saja sekretaris Shin dengan sigap langsung memukul pria tersebut, yang tak lain adalah Pak Bokyu. Ternyata kedatangan Pak Bokyu ke sana, karena ingin melihat keadaan bosnya yang dari tadi malam terlihat murung. Namun hal tersebut malah membuat masalah. Sekretaris Shin dan Dohi pun meminta maaf atas insiden yang baru saja terjadi. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya kaki tangan pembunuh itu memang berada di dalam kantor Dohi, dan mengamati mereka dari kejauhan. Pada hari itu Dohi pergi ke grup Mirei Pusat, karena tiba-tiba mereka mengadakan rapat untuk menunjuk No Sukmin sebagai komisaris sementara. Dan tentu saja disetujui oleh semua orang yang ada di sana kecuali Dohi dan juga Jo Sao-kun. No Swan pun mengolok-olok Dohi, karena memang menurutnya Dohi tidak pantas untuk menjadi komisaris utama.
Begitu juga dengan No Suk-min. Ia menganggap dirinya lah yang lebih pantas memimpin Midae Group ketimbang Do-hee. Ia lalu memijat Do-hee agar cepat mencari pasangan dan segera menikah. Itu pun kalau ada pria yang mau menikahi Do-hee. Saat hendak pulang, tak sengaja Seo-kun bertemu dengan Gwon. Ia lalu berterima kasih kepada Gwon karena sudah menyelamatkan dan menjaga Do-hee-nya. Mendengar ucapan Seo-kun, Gwon pun jadi kesal karena Seo-kun seolah menganggap Do-hee adalah miliknya. Pada saat itu, Do-hee dan Seo-kun sedang membicarakan hal yang cukup serius yang terjadi di Midae Group. Pembicaraan mereka cukup lama, sehingga membuat Gwon yang sedang menunggu di luar mobil begitu kesal. Lalu setelah itu, Do-hee pergi ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasusnya. Di mana pada saat ini polisi masih belum mengetahui siapa tersangkanya, dan mereka tidak pernah melihat wajah yang sudah mereka sketsakan. Dan karena tidak ada datanya di bagian residivis, hal ini membuat Do-hee berpikir bagaimana jika dirinya menjadi umpan, agar pelaku menambahkan dirinya. Namun hal tersebut justru berbahaya, dan menurut Gwon Do-hee terlalu nekat. Sebenarnya Do-hee melakukan ini karena ia sedang putus asa, dan dia memiliki Gwon sebagai pengawal yang hebat yang akan menjaga dirinya. Tak disangka pujian kecil Do-hee ini justru mengena di hati Gwon. Tapi itu hanya sebentar, karena lagi-lagi Do-hee membuat Gwon kesal. Karena rupanya pada hari itu Do-hee bertemu dengan pasangan kencan butanya, yang bernama Jatsa Chawosun. Tingkah Jatsa Choi memang agak narsis, sehingga ia berpikir Do-hee begitu menyukainya, sehingga ingin cepat-cepat bertemu dengannya dan mengencaninya. Mendengar ocehan Jatsa Choi yang semakin lama semakin menjijikan, Gwon langsung memegang tangan Do-hee dan mengeluarkan kekuatan untuk menutup mulut Jatsa Choi dengan menggunakan capit lobster. Dan hal tersebut membuat bibir Jatsa Choi langsung membengkak. Karena merasa pertemuan ini hanya membuang-buang waktu saja, maka Do-hee pun langsung berbicara pada intinya, di mana Do-hee ingin Jatsa Choi menikah dengannya, dan segera mendaftarkan pernikahan mereka. Gwon heran mengapa Do-hee melakukan hal ini. Rupanya, alasan Do-hee adalah ia butuh seorang jaksa untuk membantunya menyerang keluarga konglomerat seperti anak-anak Nyonya Jo. Gwon sebenarnya tidak ingin ikut campur, tapi ia kesal dengan raut wajah Do-hee. Mendengar ocehan Gwon, Do-hee pun naik pitam. Menurutnya lebih baik Gwon tidak usah melihat wajahnya dan fokus bekerja saja. Gwon kemudian berkata, jika ia akan berhenti menjadi pengawal Do-hee setelah pembunuh itu ditangkap, dan ia akan menangkap pelakunya sekarang juga. Rupanya Gwon datang ke tempat preman-preman yang kemarin mengincarnya. Ia ingin preman itu mencari dan menangkap seorang pria, yang kemudian Gwon perlihatkan sketsa wajahnya. Awalnya tentu saja preman itu tidak mau melakukannya, mengingat hubungan buruk mereka berdua. Tapi Gwon terus mengancam akan membunuh preman itu menggunakan kekuatannya. Do-hee bingung, mengapa Gwon jadi tidak terkendali dan semarah ini. Lalu Gwon berteriak, jika ini semua karena Do-hee. Do-hee lah masalahnya. Gwon berkata, jika dulu hidupnya begitu sempurna tapi sekarang jadi berantakan setelah ia berurusan dengan Do-hee. Menurutnya, andai saja Do-hee tidak ada di dunia ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Do-hee pun langsung terdiam. Ia tidak menyangka Gwon berkata seperti itu kepadanya. Do-hee lalu berkata, jika ia tidak akan lagi mengekang Gwon dan Gwon berhenti menjadi pengawalnya. Gwon lalu menyerahkan alat-alat pengawalnya dan meninggalkan Do-hee begitu saja. Do-hee hanya duduk terdiam sambil menunggu sekretaris Shin menjemputnya. Ia terus memikirkan jika ia dalam bahaya dan Gwon datang untuk membantunya. Namun rupanya keberadaannya justru membuat Gwon merasa terganggu. Makanya lebih baik mereka berpisah saja, meskipun sebenarnya mereka saling membutuhkan. Saat sekretaris Shin membawa Do-hee pulang ke rumahnya, sekretaris Shin sedih melihat Do-hee diam seribu bahasa. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata Do-hee diikuti oleh penjahat itu. Malam itu saat Do-hee mengirim pesan permintaan maaf karena ia tidak datang untuk mendaftarkan pernikahan bersama Jatsa Choi, tiba-tiba ia mendengar musik di ruang tamunya. Ia mencoba keluar kamar untuk melihat siapa yang ada di sana. Tiba-tiba, Do-hee dikejutkan dengan sergapan dari seseorang yang langsung membuat Do-hee pingsan. Saat tersadar, Do-hee ternyata sudah digantung dari atas gedung rumahnya. Si penjahat itu mempermainkan Do-hee, sambil memotong sedikit demi sedikit tali yang mengikat tubuh Do-hee. Do-hee pun memohon kepada pembunuh itu untuk tidak membunuhnya. Namun pembunuh itu hanya tertawa saja. Ketika tali terakhir terlepas dan Do-hee akan jatuh ke bawah, tiba-tiba Gwon langsung melompat dan memegang tangan Do-hee. Do-hee yang ketakutan pun langsung memeluk Gwon, yang berusaha untuk menenangkannya. Dan secara tidak sengaja, adegan itu dilihat oleh Seo-kun yang kebetulan sedang menginap di rumah Do-hee. Setelah mengecek rekaman CCTV rumah, Do-hee heran kenapa wajah pria yang berniat membunuhnya tadi sangat asing. Tapi setelah dilihat lebih detail lagi, Do-hee melihat luka di leher pria itu, yang sama persis dengan luka seseorang yang hendak membunuhnya dulu. Di sana Gwon mengatakan, kalau bisa jadi pria itu sering berganti wajah menggunakan topeng. Pantas saja saat Gwon ingin mencari wajah si pelaku, kekuatannya pun tidak bisa berfungsi, karena ternyata wajah pelaku selalu berganti-ganti. Setelah berbincang, Seo-kun bertanya kepada Gwon, apa rahasia yang sedang ia dan Do-hee tutupi. Seo-kun mengatakan, kalau ia adalah satu-satunya teman Do-hee sejak kecil.
Ia akan merasa sakit jika Dohee tersakiti. Dia juga akan merasa bahagia saat Dohee bahagia. Secara tidak langsung, hal tersebut menandakan kalau Seokun ternyata menyukai Dohee sejak dulu. Namun Gon tak terlalu ambil pusing dengan hal tersebut, dan berkata kalau Seokun akan tetap menjadi teman Dohee satu-satunya. Saat Dohee sedang merenung sendirian, tiba-tiba Seokun menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Dohee mengungkapkan kalau selama ini ia terlalu menyepelekan kematian. Ia bukanlah orang pemberani, dan saat ini dunianya hampir berakhir. Ia benar-benar sendiri saat ini, sementara pembunuh itu selalu berada di sekitarnya setiap hari dengan wajah yang berganti-ganti. Lalu tiba-tiba, Seokun melamar Dohee agar mau menikah dengannya. Oh ya, tapi sebelum Dohee meraih tangan Seokun, tiba-tiba Gon muncul dan melamarnya juga. Hal itu membuat Dohee tak percaya sekaligus bingung. Dohee lalu berkata, kalau dia butuh waktu untuk memberi jawaban. Keesokan harinya di kantor Mirei, Dohee pun terus terbayang dengan dua pria yang tiba-tiba melamarnya secara bersamaan. Sementara itu, Gon pun menceritakan kepada Bokyu kalau semalam dia melamar Dohee. Pak Bokyu pun terkejut dan tak habis pikir kenapa bosnya begitu pelin-pelan. Padahal dulu dia menolak lamaran Dohee, lalu kenapa sekarang malah dia yang melamarnya. Bokyu pun sangat takut karena Jin Gayong pasti akan sangat marah jika tahu Gon akan menikah dengan manusia. Bahkan tak hanya Gayong saja, tapi akan banyak orang yang menangis jika Gon dan Dohee menikah. Tapi Gon malah santai dan tak ambil pusing dengan hal itu. Di tempat lain, Nona Choi meramal kisah percintaannya dengan Gon. Dan menurut kartu yang dia dapatkan, saingan terberatnya adalah To Dohee, atau dia memanggilnya Iblis Dohee. Dan tanpa Nona Choi sadari, kalau bosnya itu ternyata ada di sampingnya. Hal itu membuat Dohee langsung menyuruh Nona Choi untuk ke ruangannya. Namun bukannya marah, Dohee justru meminta untuk meramal nasib percintaannya. Karena menurut orang-orang, ramalan Nona Choi selalu akurat. Dohee pun mulai memilih sebuah kartu dengan sangat serius. Ia lalu membuka sebuah kartu Wheel of Fortune, yang artinya roda keberuntungan. Kartu ini biasanya berarti pertemuan kembali atau rujuk. Layaknya roda berputar, takdir adalah kehendak Tuhan yang selalu berulang. Sementara angka Romawi 10 di atas yang berarti angka sempurna, yang melambangkan akhir dan awal yang baru. Lalu tak lama kemudian, Seokun masuk ke ruangan Dohee dengan membawa bunga. Seokun mengatakan, kalau lamarannya kemarin berasa kurang sempurna karena tanpa bunga. Jadi hari ini ia sengaja membawakannya untuk Dohee. Tapi entah mengapa mereka berdua pun malah menjadi canggung satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka tertawa dengan sikap mereka. Dan ternyata, hal tersebut dilihat oleh Gon yang memang sedari tadi memperhatikan Dohee. Gon pun heran dengan mereka, karena menurutnya sama sekali tidak ada yang lucu. Ya motor ditentah. Ia lalu bertanya kepada seseorang di sana, apa artinya jika seseorang menyimpan nomor orang lain di kontak darurat. Dan menurut buku yang sedang dia baca, itu artinya orang sangat spesial. Gon ingat kalau Dohee menyimpan nomornya di kontak darurat. Tapi tak hanya dia saja, karena Dohee juga rupanya menyimpan kontak Seokun di sana. Apa itu artinya Dohee juga menganggap Seokun spesial? Saat mengantar Dohee pulang, Gon menanyakan mengapa Dohee menyimpan nomornya dan nomor Seokun di kontak darurat. Dohee lalu mengatakan, Gon adalah pengawalnya, sementara Seokun sudah ia anggap sebagai keluarga. Dohee pun lalu balik bertanya, mengapa Gon melamarnya. Padahal waktu itu jelas-jelas dia menolaknya mentah-mentah. Gon pun kesal, mengapa semua orang menanyakan hal itu. Meski begitu, dia mengatakan kalau semua itu tidak perlu alasan khusus. Sementara itu, acara peletakan batu pertama pabrik kedua Mirai Group pun digelar dengan komisaris baru yaitu No Suk-min. Saat No Suk-min memberikan pidatonya, tiba-tiba Dohee dan Gon datang ke sana. Hal itu membuat semua anak Nyonya Ju terkejut. Tapi rupanya, kedatangan Dohee bukan untuk mengacaukan acara tersebut, melainkan hanya ingin memberitahu kalau besok Dohee akan menikah. Karena acaranya begitu mendadak, sehingga ia tidak sempat menulis undangan. Jadi, ia harap semua keluarga memakluminya. Hal tersebut seketika membuat semua anak Nyonya Ju yang ada di sana menjadi tidak nyaman. Saat hendak pulang, tiba-tiba di sana Dohee melihat seseorang dengan luka di leher, yang sama persis seperti orang yang berniat membunuhnya selama ini. Tiba-tiba, api menyalakan dan membuat Dohee kaget sampai hampir terjatuh. Beruntung Gon dengan sigap menyelamatkannya. Acara pernikahan pun digelar, di mana Dohee tampil sangat cantik dan memukau semua orang, disambut oleh Gon yang tampan dan elegan. Ratusan tamu penting pun hadir menyaksikan acara tersebut. Anak-anak Nyonya Ju yang juga hadir harus memaksa bibirnya tersenyum, meskipun sebenarnya hati mereka penuh dengan kecemasan. Mereka mulai mengucap janji suci di depan pendeta, meskipun sebenarnya ini hanyalah kawin kontrak saja.
Setelah menikah, Gon dan Do-hee pun tinggal bersama. Meskipun Gon beralasan, semua itu ia lakukan karena takut kalau si pembunuh mendatangi Do-hee lagi. Tapi baru melihat ruangan Do-hee yang berantakan saja, Gon sudah panik dan bersiap melindungi Do-hee. Padahal hal itu dikarenakan Do-hee beberapa hari ini sangat sibuk, sehingga ia tidak sempat membersih ruangannya. Gon lalu memegang tangan Do-hee, dan seketika alat-alat pembersih pun bekerja dengan sendirinya. Sementara itu, Seokun mulai tertarik dengan Gon. Ia mencari tahu tentang yayasan yang didirikan Gon, dan mencari tahu siapakah Gon sebenarnya. Sementara saat mau mandi, Do-hee memikirkan apa yang baru saja ia lihat di pernikahannya. Ia curiga dengan Nok Do-kyung, putranya Nok Suk-min. Apakah Do-kyung adalah pelaku yang ingin membunuhnya? Lalu saatnya Do-hee dan juga Gon melewati malam pertama mereka. Do-hee dan Gon canggung karena mereka berdua sama-sama sudah mandi. Namun rupanya mereka tidak tidur di kamar yang sama tapi kamar yang terpisah. Tapi meski terpisah, namun hati mereka masih saling terpaut satu sama lain. Malam itu Gon bermimpi tentang ingatannya saat ia masih menjadi manusia. Di mana pada saat itu Gon yang bernama Isen pergi meninggalkan pelajarannya dan memilih untuk melihat bunga. Namun di sana ia malah melihat seorang wanita yang sedang berlatih pedang. Ia pun terbangun dan berpikir siapakah wanita yang ia temui dalam mimpinya itu. Pagi harinya, mereka berdua harus mengikuti seseorang mumpung mereka berdua sedang libur bekerja. Awalnya Gon menolak, karena ia ingin bersantai di hari liburnya. Tapi menurut Do-hee, jika tidak hari libur mereka berdua bakalan sibuk bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk mencari dalang di balik ini semua. Dan saat ini, Do-hee mencurigai Do-kyung. Setelah bersiap-siap, Do-hee dan Gon kemudian pergi ke suatu tempat latihan. Saat Do-kyung sedang berlatih, ia hampir saja membunuh temannya, yang membuat sang pelatih menyuruh Do-kyung untuk segera pergi. Do-kyung kemudian pergi membawa mobilnya, dan kemudian menaruhnya di pinggir jalan. Do-kyung kemudian berjalan kaki menuju stasiun kereta bawah tanah. Do-hee bingung, mengapa Do-kyung harus pergi ke sana? Apakah Do-kyung akan bertemu dengan penjahat lainnya? Saat Do-hee dan Gon mengikuti kemana Do-kyung pergi, mereka berteleportasi di sebuah tempat foto dan bersembunyi di sana, sambil melihat apa yang Do-kyung lakukan. Do-kyung lalu membuka salah satu loker dan dia kesal karena loket itu kosong. Dan pada saat itu, Do-hee dan Gon hampir saja ketahuan Do-kyung. Ia kemudian mendekati tempat foto itu dan memeriksa siapa yang baru saja memperhatikannya. Di situasi ini Do-hee meminta Gon untuk menggunakan kekuatannya agar mereka bisa berteleportasi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba kekuatan Gon malah tidak berfungsi. Jadi mau tidak mau, Gon terpaksa melupakan sejenak kontrak dengan Do-hee, dan ia pun mencium bibir Do-hee. Setelah Do-kyung pergi, Do-hee memeriksa loker itu, sementara Gon mengambil hasil foto saat mereka di dalam tadi. Dan hal itu membuat Gon salting sendiri. Tapi lokernya sudah kosong karena mungkin Do-kyung sudah mengambil isinya. Lalu tiba-tiba, seorang tunawisma muncul di belakang mereka. Wanita itu adalah tunawisma yang Gon temui di kantor polisi dulu. Ia mengatakan, kalau sesuatu yang tidak stabil mungkin saja akan mati. Hal itu membuat Gon terdiam sejenak, dan kemudian pergi dari sana. Sesampainya di luar, Gon memegang tangan Do-hee untuk menguji kekuatannya kembali. Dan untungnya kekuatan Gon pun masih berfungsi normal. Saat mereka kembali mengikuti Do-kyung, mereka melihat Do-kyung masuk ke suatu tempat. Mereka lalu memutuskan untuk pulang saja, karena terlalu berbahaya. Do-kyung rupanya mengunjungi ibunya, Kim Se-ra, yang sedang bermeditasi. Kim Se-ra sangat khawatir dengan anaknya itu, karena akhir-akhir ini Do-kyung sangat sibuk dan terlihat aneh. Tapi Do-kyung berkata, kalau ibunya tidak perlu ikut campur urusannya, dan ibunya juga tidak perlu tahu dengan kesibukannya. Sementara itu, Seokun rupanya sudah mendapatkan informasi tentang teater Seonwol. Saat memeriksa foto-foto yang dia dapatkan, ia melihat sosok Gon berada di salah satu foto jadul itu. Di rumah, Gon menuduh Do-hee sebagai biang kerok semuanya. Karena sebelum Gon bertemu dengan Do-hee, kekuatannya berfungsi dengan baik, dan tatonya juga tidak pernah pindah ke tangan orang lain. Lalu tak lama kemudian, Park Bo-kyu datang dengan membawa barang-barang Gon ke rumah Do-hee. Hal itu membuat Do-hee berteriak kesal, karena barang-barang Gon terlalu banyak. Meskipun menurut Gon barang-barangnya ini cukup penting baginya, tapi tetap saja Do-hee menganggap tidak seharusnya Gon membawa semua barangnya ke rumah ini. Do-hee bahkan mengusir Gon, agar tidur di luar saja bersama barang-barangnya. Tapi saat Gon pergi, Do-hee merasa khawatir dan coba menghubungi Gon. Mengetahui kalau Gon kabur dari rumah, Do-hee pun yakin kalau Gon tidak akan tahan lama untuk tinggal di luar. Saat Do-hee melihat barang-barang Gon, di sanalah sosok Nyonya Ju muncul. Bayangan Nyonya Ju berkata, kalau kini Do-hee sudah memiliki seorang pesuruh, yang akan mau dan selalu ada untuk dirinya. Gon pun lalu meminta Bo-kyu untuk membawa pulang kembali barang-barangnya, dan segera mempersiapkan pertunjukan.
Tapi Bokyu berkata, kalau Jin Gayong telah pergi setelah melihat acara pernikahan Gwon. Bokyu meminta agar Gwon membujuk Gayong untuk kembali, tapi Gwon menolak, dan malah menyuruh Bokyu untuk membatalkan saja pertunjukannya. Gwon pun kesal, karena Dohee tidak ada menghubunginya lagi, dan ia pun memutuskan untuk tinggal di dalam mobil saja. Sementara itu, Seokun mengunjungi Dohee untuk memberitahukan perihal penemuannya. Seokun bertanya, apa saja yang Dohee tahu tentang Gwon. Namun Dohee berkata, kalau dia tidak terlalu banyak tahu tentang suaminya itu. Seokun lalu menunjukkan sebuah foto peresmian teater Seonwol pada tahun 1977, yang mana juga ada Gwon di sana. Tapi karena Dohee sudah tahu lebih dulu tentang riwayat Gwon, Dohee pun mencoba menutupinya. Dohee berkata, kalau ternyata Gwon sangat mirip dengan kakeknya, yang merupakan presidir Seonwol terdahulu. Tapi meski begitu, Seokun tidak serta-merta percaya dengan ucapan Dohee tersebut. Merasa kecurigaannya belum bisa mempengaruhi Dohee, Seokun lalu pergi dan melihat mobil Gwon terparkir di depan rumahnya Dohee. Ia pun mengajak Gwon untuk minum bersama, sembari membicarakan sesuatu. Seokun lalu bertanya siapa sebenarnya Gwon. Ia yakin Gwon bukan manusia, melainkan seorang vampir. Mendengar itu Gwon pun terkejut, karena menurutnya, dia adalah manusia dan dia tidak suka disamakan dengan seekor nyamuk. Seokun lalu berucap, jika saat ini ia sangat mencurigai dan juga membenci Gwon. Dan mulai sekarang, Seokun akan mengawasi Gwon, dan jika ternyata Gwon adalah makhluk yang berbahaya bagi Dohee, maka Seokun tidak akan tinggal diam. Ia akan memberitahukan kepada dunia siapa Gwon sebenarnya. Dan tak hanya itu, ia juga akan mengganggu hidup Gwon seperti rayap yang menggigiti rumah seseorang sampai rumah itu hancur. Namun menurut Gwon, Seokun tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ancaman Seokun tidak membuatnya takut. Ia menyuruh Seokun untuk tidak membuang-buang waktu dan tenaganya, karena Gwon bagaikan rumah beton yang tidak akan mudah hancur jika dimakan rayap. Sementara itu, rupanya Jin Gayong pergi keluar dan mabuk sendirian. Ia pun terjatuh di jalanan yang membuat kakinya begitu sakit. Lalu seketika ia pun teringat dengan masa kecilnya dulu, yang mana ternyata ayah Jin Gayong adalah seorang pemabuk. Ia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah, dan dipaksa untuk mencari uang agar bisa membelikan ayahnya minuman. Di saat itulah Gwon datang dan untuk menagih janji ayahnya. Rupanya, ayah Jin Gayong pernah membuat kontrak dengan Gwon, dengan menukarkan rohnya dengan uang 100 juta. Tapi uangnya itu langsung lenyap di meja judi saat itu juga. Dan karena 10 tahun sudah berlalu, maka kini saatnya pria itu menepati janjinya. Kematian ayahnya membuat Jin Gayong yang masih kecil merasa lega. Ia menganggap Gwon adalah malaikat karena telah menyelamatkannya. Lalu ia berjanji akan segera menemukan penyelamatnya itu. Tiba-tiba, seorang pria hidung belang menghadang dan mencoba merayu Jin Gayong. Ia yang tak terima karena dilecehkan pun langsung menampar pria itu. Tapi bukannya pergi, pria itu malah semakin menjadi dan berniat menyakiti Jin Gayong. Beruntung Gwon datang untuk menyelamatkannya. Gayong pun dibawa kembali ke teater. Di sana ia menanyakan apa benar pernikahan Gwon dan Dohee hanya sekedar bisnis saja. Gwon pun mengatakan iya, dan hal itu membuat Jin Gayong cukup lega mendengarnya. Gwon lalu menceritakan kepada Bokyu, kalau saat ini Seokun mulai mencurigainya dan akan selalu mengawasinya. Gwon juga heran kenapa kekuatannya akhir-akhir ini sering tidak stabil. Bokyu lalu berkata, mungkin itu dikarenakan Gwon saat ini hampir menjadi manusia biasa, makanya kekuatannya kadang tidak berfungsi seperti dulu. Gwon pun lalu teringat, kalau dia juga sempat bermimpi tentang masa lalunya saat menjadi manusia, melihat seorang wanita yang sedang memainkan pedang. Tak hanya itu, Gwon juga akhir-akhir ini merasa kalau dia sering merasakan kecemasan, perhatian, kenyamanan, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi meski begitu, Gwon yakin kalau hal ini hanya sementara, dan ketika tatonya kembali nanti, maka semuanya akan kembali ke sedia kala. Sementara itu, si psikopat pun diam-diam masuk ke dalam teater. Ia lalu memasang alat penyadap di sana. Gwon pun kembali ke rumah Dohee dengan diam-diam. Tapi ternyata, Dohee sudah menunggunya di sana dan hal itu membuat Gwon kaget, karena ternyata Dohee belum tidur. Dohee berkata, mustahil dia bisa tidur saat Gwon pergi tanpa kabar. Gwon berkata kalau ia ingin mengisi daya. Akhirnya, mereka pun tidur bersama untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Gwon pun memandangi wajah Dohee yang berada tepat di hadapannya. Lalu tiba-tiba Dohee membuka mata dan mereka pun menjadi saling bertatapan. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba sekretaris Shin menelepon Dohee, karena ada sesuatu yang sedang terjadi. Rupanya, media sosial saat ini digegerkan dengan informasi bohong, yang memberitakan kalau Dohee adalah dalang dibalik kematian Nyonya Jo. Mereka memberitakan kalau Dohee telah menanti kematian Nyonya Jo, agar dia bisa mengambil alih semua warisannya. Sekretaris Shin mengatakan, kalau mereka sudah berupaya menghapus lewat jalur hukum, tapi tetap tidak sanggup mengejar kecepatan berita bohong tersebut. Seokun lalu berniat untuk menemui Dewan Direksi yang berhubungan baik dengan Nyonya Jo, lalu membujuknya. Tapi menurut Gwon, mereka bisa pakai cara tamu dan dahulu, yaitu dengan menemui orang yang bersangkutan. Dohee pun setuju dengan ide Gwon. Saat Seokun di luar, sekretaris Shin berniat memanggil Dohee.
Tapi rupanya mereka sudah tidak ada di sana. Hal itu membuat Xiao Kun heran, padahal baru saja mereka berdua ada. Tapi sekarang mereka sudah hilang entah kemana. Hal itu membuat kecurigaan Xiao Kun pada Guan pun semakin kuat. Rupanya Guan dan Dohi menuju ke tempat di mana No Sukmin sedang latihan menembak. Dohi meluapkan kekesalannya dengan berkata, "Kau selalu geger saat saham perusahaan turun. Tapi kau tidak peduli saat citra perusahaan mencoba menjatuhkan Dohi." No Sukmin menjawab, "Tidak ada yang bisa menghentikan terbukanya kebenaran dan Dohi pantas menerimanya." Dohi kecewa kepada No Sukmin. Nyonya Ju pernah berkata kalau dia melahirkan anak iblis. Bahkan Nyonya Ju membela No Sukmin sampai mati-matian dan rela masuk penjara. Tapi dia tetap gagal. Di sini juga terungkap kalau No Sukmin pernah melakukan tindak pidana dengan menabrak seseorang saat ia sedang mabuk. No Sukmin yang kesal lalu menodongkan senjata ke arah Dohi. Saat Dohi beranjak pergi, tiba-tiba No Sukmin berkata, "Kau harus berhati-hati karena akan ada hari buruk sama seperti nasib seseorang yang ia tabrak." Ia juga mengingatkan Gon untuk tetap menjadi pengawal asli Dohi, meskipun pernikahan mereka palsu. Setelah itu, Gon dan Dohi pun lalu segera berteleportasi ke tempat salah seorang penyebar berita tersebut. Di sana Gon menanyakan apa yang orang itu inginkan. Orang itu mengatakan, kalau dia hanya ingin memiliki uang yang banyak dan menjadi populer. Seketika itu Gon pun langsung mengabulkan permintaan orang itu. Sedang karena akhirnya ia bisa melihat uang yang banyak. Gon berkata, kalau saat ini mereka berada di berangkas bank, Gon dan Dohi akan meninggalkan orang tersebut di sana, agar para polisi menangkapnya dan beritanya pun akan tersebar di mana-mana, sehingga si pria itu menjadi sangat populer. Pria yang ketakutan itu pun lalu memohon kepada Gon agar membebaskannya, dan dia berjanji akan membuat klarifikasi di media perihal berita bohongnya itu. Setelah itu, Gon dan Dohi berteleportasi ke dalam teater, di mana Park Bokyu tengah kebingungan mencari buku pedoman demon yang hilang di lemari. Gon lalu membedakan kekuatannya untuk mencari buku itu, tapi tidak menemukannya. Gon beranggapan kalau buku itu telah hilang dicuri. Ia lalu mencurigai Xiao Kun, karena menurutnya Xiao Kun lah yang curiga kepadanya akhir-akhir ini. Tapi Dohi berkata, kalau Xiao Kun bukan orang yang suka menyelinap, dan dia tidak mungkin mencuri. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh si penjahat melalui alat penyadap suara yang ia pasang di sana. Lalu ia membuka buku pedoman demon milik Gon yang berhasil ia curi sebelumnya. Di sana dijelaskan, kalau demon tidak bisa dicampur tangankan dengan urusan Tuhan. Dan apabila hal itu terjadi, maka demon akan hancur. Penjahat itu pun lalu menghubungi seseorang dan mengatakan, kalau Gon bukanlah manusia biasa, melainkan demon. Lalu seseorang itu berkata, kalau Gon hanyalah manusia biasa tanpa Dohi di sampingnya. Dan apabila dia berhasil membunuh Gon, maka penjahat itu akan menjadi demon. Sementara itu, Gon dan Dohi menyaksikan acara pertunjukan Jin Gayong. Saat melihat Gayong menari pedang, Gon tiba-tiba teringat dengan mimpinya, saat ia melihat seorang wanita yang sedang bermain pedang. Karena tidak tahan terus teringat, Gon pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dohi lalu mengejar Gon. Dia heran, mengapa Gon menjadi aneh setelah menyaksikan tarian Jin Gayong. Tapi Gon berkata tidak ada yang salah dengan dirinya. Ia lalu berniat mengantar Dohi pulang menggunakan kekuatannya. Tapi lagi-lagi kekuatannya itu tidak berfungsi. Lalu tak lama kemudian, para preman yang bermasalah dengan Gon pun datang ke sana. Gon lalu meminta Dohi untuk kabur dalam hitungan ketiga. Rupanya, bukan mau membuat onar, para preman itu justru berlutut dan meminta Gon menjadi bos mereka. Hal itu membuat Gon heran, dan kemudian pergi dari sana. Setelah mengantar Dohi pulang, Gon pun harus kembali ke teater. Ia lalu berjanji kepada Dohi akan pulang lebih awal daripada sebelumnya. Di tempat lain, si penjahat pun menghubungi rekannya dan berkata, kalau inilah saatnya untuk menghabisi Gon. Dohi pun lalu mempersiapkan makanan yang spesial untuk menyambut kedatangan Gon. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah Dohi. Dohi yang mengira itu Gon, bergegas membukanya. Tapi ternyata, mereka adalah para detektif yang mau menangkap Dohi, karena mereka mendapat laporan kalau Dohi lah yang telah membunuh Nyonya Ju. Gon yang mendapat kabar kalau Dohi ditangkap, bergegas pergi dari sana. Saat sampai di luar, tiba-tiba seseorang menabrak Gon.